Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali kami kembali di hadapan Anda dengan menyajikan berita menarik seputar Kalimantan Timur. Bersama saya Eufolia, berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Merasa diancam, seorang istri di Samarinda nekat menghabisi suaminya menggunakan alu atau alat penumbuk padi. Enam rumah di Samarinda terbakar. Api diduga dari rumah yang memproduksi kerupuk. Empat daerah di Kaltim diprioritaskan untuk didirikan BNNK dan salah satunya Penajam Pasir Utara yang sebagian wilayahnya jadi ibu kota negara. Rumah kayu di perbukitan Jalan Ekonomi Lobuah, Sungai Kunjang, Kamis siang diberi garis polisi setelah Napia, sang penghuni rumah, tewas dibunuh Siti Arnani, istrinya sendiri. Pembunuhan ini diawali cekcok antara suami istri tersebut. Napia menuduh istrinya berselingkuh dengan menantu mereka. Napia mengancam akan menghabisi Arnani jika tidak mau mengakui perselingkuhannya yang diduga sudah berlangsung setahun. Takut pada ancaman sang suami, Arnani pun nekat. Kepala Napia dipukul menggunakan alat penumbuk beras saat masih tidur. Kerasnya pukulan tersebut menyebabkan Napia tewas. Katanya mulai dari jam 2 malam tadi sudah terjadi cekcok ya. Dan si korban ini akan membunuh istri dan anak-anaknya. Informasinya begitu. Setelah dia terjadi cekcok itu sekitar jam 2 lewat, itu si suami tidur. Tapi si istrinya belum tidur, masih cuma dia mungkin merasa terancam atau sebagainya. Setelah kurang lebih bilang jam 4 lewat, itu punya pikiran atau terjadilah pembunuhan tadi, dipukul dalam keadaan tidur ya. Dari keterangan juga dari si ibu tadi, pagi itu si suami si korban ini akan datangi menantunya yang dicurigai itu tadi awal mulanya tadi perselingkuhan tadi, katanya gitu, akan mendatangi untuk dibunuhnya. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi pengusutan pembunuhan tersebut. Sedangkan sang istri ditahan untuk diproses secara hukum. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi di Samarinda bergerak cepat mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan oleh Siti Arnani terhadap suaminya sendiri, Napiah, di Jalan Ekonomi Lobuah, Sungai Kunjang. Berdasarkan penyelidikan tersebut, polisi menetapkan Siti Arnani sebagai tersangka. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Adli, Kamis sore menyatakan status tersangka ditetapkan setelah penyidik memintai keterangan beberapa saksi, mulai dari anak tersangka, tetangga, dan ketua RT setempat. Arif Adli menegaskan Napiah tewas karena dipukul alu di bagian wajah. Arnani nekat menghabisi karena suaminya disebut mengancam akan menghabisi dirinya jika tidak mengakui perselingkuhannya. Karena mungkin ketersinggungan maupun ada perasaan sakit hati dan lain-lain, kemudian dilakukan pemukulan oleh tersangka ini kepada korban dengan menggunakan alu ya atau kayu ini. Aksi sementara dari Pak RT, kemudian dari anak tersangka yang datang ke TKP pada awal kejadian tersebut, kemudian ada salah satu tetangga yang ikut menemani pada pukul atau pasca setelah kejadian itu sementara kita minta keterangan. Apapun dalihnya, akibat ulahnya tersebut, tersangka terancam pidana seumur hidup. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Audi yang menaiki tangga salah satu sekolah swasta di Balikpapan tiba-tiba disenggol oleh pria berbaju biru berinisial HR. Kedua pria yang sama-sama berprofesi sebagai sopir itu akhirnya terlibat cekcok dan puncaknya HR menanduk wajah Audi. Tak terima perlakuan tersebut, Audi melaporkannya ke polisi. Cara apa, Bang? Oh ya. Mungkin dia sakit hati. Karena waktu itu yang lalu kan saya pakai mobil yang lama yang lain. Nah, itu kan saya ganti mobil yang Xenia. Terus saya tambah, iya, Xenia baru. Saya tambah lagi mobil satu untuk antar jemput. Nah, kejadian itu selesai sekitar 3 hari itu langsung ada kejadian ini. Salah satu mungkin itu dia sakit hati, iri. Mungkin karena saya ganti mobil baru, tambah unit lagi. Nah, terus murid yang buat di mobil satu itu agak banyak gitu. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hatmiarso menyatakan laporan dugaan penganiayaan ini sudah ditangani Polsek Balikpapan Utara dan pelaku masih dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi juga melengkapi laporan tersebut dengan memintai keterangan 4 saksi. Bahwa yang bersangkutan ini membenturkan kepala ke korban, sehingga kami dari Polresta Balikpapan masih melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan hari ini masih dalam proses apa motif yang bersangkutan membenturkan kepala pada korban. Tapi kalau dugaan iri hati karena tetangga beli mobil baru itu apa benar? Ini masih kami dalami apa motifnya yang bersangkutan melakukan tindakan seperti itu. Saat ini pelaku sudah diamankan atau? Pelaku sudah kita amankan di Polsek Balikpapan Utara dan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Petugas gabungan bersama relawan mengevakuasi jasad Hasanah yang ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Suryanata, Samarinda Ulu, Kamis siang. Jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum guna memastikan penyebab kematiannya. Jadi hari ini PMI Kota Samarinda mendapat informasi ada penemuan jenazah di area tempat pembuangan akhir di TPA, yang mana memang sudah dilakukan pencarian mulai dari kemarin. Jadi cukup dramatis proses evakuasi hari ini dan dibantu oleh teman-teman relawan yang lain juga. Alhamdulillah sudah selesai evakuasi, selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Kira-kira berapa meter jaraknya nih dari sini ke lokasinya, Pak? Dari titik kita wawancaranya mungkin sekitar 700 meter lah ke sana dengan medan tumpukan sampah. Alhamdulillah bisa dievakuasi. Berapa lama waktunya tadi? Kita setengah jam prosesnya evakuasi. Hilangnya korban sudah dilaporkan Rabu malam. Sebelumnya, pencarian dilakukan dengan menyisir tempat korban memulung sampah. Anak korban menyebut ibunya berangkat ke tempat pembuangan akhir sampah Selasa dan biasa pulang pagi hari. Saat dijemput Rabu pagi, korban tidak terlihat. Kalau orang lihat di dalam ya 2:30-an. 2:30 apa ini? 2:30 pagi. 2:30 pagi. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Ibunya memang mulung di sini atau gimana? Mulung di sini. Mulung di sini ya. Sehari-harinya mulung di sini. Sampai jam berapa dia belum balik, Mas? Biasanya kalau dijemput itu jam 6 sudah ada. Jam 6 sudah ada ya. Di mana? Di depan sini? Iya, dijemput. Di depan ya, jam 6. Kemudian pas dijemput gimana? Nggak ada. Di telepon juga memanggil kan, nggak ada berdering. Biasanya berdering. Biasanya berdering ya. Ibunya bawa HP berarti ya? Iya. Ada riwayat penyakit tertentu atau pikun atau gimana, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Sekitar pukul 2-an itu kalau bersama. Habis itu saya istirahat. Ya beliau sendirian. Sendirian ya. Memang setiap hari kondisi mulungnya di sini atau gimana? Ya, tiap hari di sini. Hampir tiap malam. Hampir tiap malam ya? Ya. Nah, tadi malam itu ada cerita apa gitu Ibu itu terakhir? Enggak ada.
Karena tadi malam tuh nggak ada ceritaan, cuma biasa begandeng dekatan aja. Dekatan aja ya, memulung setiap hari gitu ya. Kemudian selang jam 2, abang ngapain habis itu? Habis itu saya istirahat di tempat tumpukan saya. Terus beliau masih di sini. Masih di TKP ya? Tapi setelah itu beliau sudah nggak kelihatan lagi. Sekitar pukul berapa itu? Sekitar 2:30 atau jam 3-an lah. Kita kan nggak memperhatikan jam, cuman sekitaran itu. Sebelum penemuan jenazah Hasanah, polisi bersama sejumlah relawan sudah menyisir tempat pembuangan akhir sampah ini. Akan tetapi pencarian ini tidak membuahkan hasil. Korban ditemukan tergeletak tidak bernyawa Kamis siang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali Anda menyaksikan berita Kaltim hari ini dan masih bersama saya Ulfa Aulia. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Merasa diancam, seorang istri di Samarinda nekat menghabisi suaminya menggunakan alu atau alat penumbuk padi. Enam rumah di Samarinda terbakar. Api diduga dari rumah yang memproduksi kerupuk. Empat daerah di Kaltim diprioritaskan untuk didirikan BNNK dan salah satunya Penajam Pasir Utara yang sebagian wilayahnya jadi ibu kota negara. Minggu 25 Desember 2022, bandar judi dadu dan sabung ayam di Palaran Samarinda digerebek polisi. Sejumlah orang yang diduga terlibat diborgol dan salah satunya ditetapkan sebagai tersangka. Dari penggerebekan ini disita barang bukti ayam jago, peralatan judi dadu, uang tunai dan belasan sepeda motor. Minggu 25 Desember 2022, gelombang tinggi akibat pasang air laut di pesisir Kenyamukan Sangatta Utara di Kabupaten Kutai Timur menyebabkan warga resah dan cemas. Mereka khawatir ombak makin bertambah besar dan mengancam keselamatan jiwa mereka. Dampak ombak tersebut menyebabkan papan nama pantai Sekerat roboh. Senin 26 Desember 2022, mantan Kepala Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pembayaran rekening air sejak tahun 2017 hingga 2021. Dari ulahnya tersebut potensi kerugiannya sebesar 776 juta rupiah. Modus korupsi tersangka yakni dengan mengalihkan pembayaran tagihan air ke rekening pribadi. Senin 26 Desember 2022, pemerintah Kota Balikpapan memastikan galian C di RT 15 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Kota dikerjakan secara ilegal. Wali Kota Balikpapan memastikan perkara ini berpotensi diproses secara hukum. Saat ini beberapa warga sudah mengungsi karena khawatir rumahnya akan roboh tergerus oleh pergerakan tanah. Selasa 27 Desember 2022,
Bagian depan truk molen atau truk pengangkut semen bernomor polisi AB9043AK rusak usai menabrak truk sejenis yang berhenti saat membongkar muatan di Simpang 3 Muara Rapak, Balikpapan. Kecelakaan ini menyebabkan pengemudi truk bernama Alex Thomas tewas. Polisi memastikan kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Selasa 27 Desember 2022, seorang pria di Gunung Tabur, Kabupaten Berau ditangkap polisi usai melukai pria berinisial S. Penganiayaan bermula saat korban menjemput anak dan istrinya yang berada di rumah pelaku. Tak terima selingkuhannya dibawa korban, tersangka berang dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Selasa 27 Desember 2022, regu pencarian dan pertolongan dari Posar Sangatta Kabupaten Kutai Timur dikerahkan untuk mencari seorang ABK yang tercebur di laut kawasan Bontang. Korban seorang laki-laki berusia 44 tahun bernama Li Dongwo asal Cina yang bekerja sebagai ABK di kapal MV HC United. Regu ini mengerahkan 1 unit rubberboat, peralatan menyelam dan peralatan lainnya. Rabu 28 Desember 2022, 716 lembar dokumen dari bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dimusnahkan menggunakan mesin pencacah milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Arsip yang dimusnahkan ini usianya sudah lebih 10 tahun dan sudah tidak dimanfaatkan serta tidak memiliki nilai sejarah. Pemusnahan untuk mengurangi penumpukan arsip di masing-masing organisasi perangkat daerah. Rabu 28 Desember 2022, kapal penumpang dari Pelabuhan Samarinda tujuan Sulawesi sudah diperbolehkan berlayar dan mengangkut penumpang. Sedangkan kapal tujuan Pulau Jawa belum diberi izin berlayar karena gelombang tinggi. Agar peringatan tersebut dipatuhi, KSOP menyampaikan melalui surat peringatan. Terjadi 65 di Raja Wali. Teriakan meminta bantuan ke petugas pemadam dan relawan dilakukan warga Jalan Raja Wali Dalam, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kamis siang. Warga melakukan hal tersebut dengan harapan petugas dan relawan pemadam kebakaran secepatnya menuju ke lokasi kebakaran. Kobaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Warga menyebut api pertama muncul dari rumah untuk menggoreng kerupuk. Saat api mulai berkobar, beberapa pekerja terlihat berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dari penjual keripik, Pak. Penjual keripik ya? Pas lagi goreng atau gimana itu, Pak? Pas lagi menggoreng. Ada penjual dan ada pembeli di situ? Enggak ada, dia kan di sini dia industri. Oh, industri. Ya. Jadi hari-hari goreng keripik ya? Oke. Pak, pada saat itu ada penghuninya pada saat kebakaran gimana di dalam rumah? Ada karyawannya juga. Ada berapa orang dalam situ, Pak? Kurang lebih ada 5 orang. 5 orang? Ya. Berarti pada saat kejadian langsung berhamburan keluar semua ya? Ya, berhamburan keluar semua. Bangunan penjual keripik. Penjual keripik, PRT ya? Kondisinya pada saat itu lagi beraktivitas atau gimana, PRT? Saya kurang paham karena belum tepat gimana. Gitu ya? Kemudian ada berapa bangunan, PRT, dari hitungan sementara? Hitungan sementara 6 rumah. 6 rumah ya? Jadi dugaan sementara api berasal dari pabrik keripik ya? Pabrik keripik, oke. Dinas Pemadam Kebakaran memastikan 7 rumah hangus terbakar dan belum diketahui penyebab pasti timbulnya kobaran.
Petugas kecewa oleh sikap warga yang memenuhi lokasi kejadian hanya untuk menonton musibah yang menimpa warga lainnya. Menghanguskan atau membakar sementara 7 buah rumah. Ada 2 rumah masyarakat ya. Atau kesulitan di lapangan, Pak Kadis? Wah, kesulitannya sangat sulit sekali. Jalan sempit, kemudian akses jalan gang, kemudian banyak penonton. Siap. Ya, banyak masyarakat di seputar penonton ini. Untuk air sendiri gimana, Pak Kadis? Air sulit juga. Air sulit juga ya. Kami menurunkan 4 posko dengan 8 unit mobil tangki. Mobil tangki ya. Kemudian informasi dari warga asal api dari mana, Pak Kadis? Masih belum bisa diketahui nih, masih penyelidikan penanganan. Warga yang menjadi korban hanya bisa pasrah, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali Anda menyaksikan berita Kaltim hari ini dan masih bersama saya Ulfa Aulia. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Merasa diancam, seorang istri di Samarinda nekat menghabisi suaminya menggunakan alu atau alat penumbuk padi. Enam rumah di Samarinda terbakar. Api diduga dari rumah yang memproduksi kerupuk. Empat daerah di Kaltim diprioritaskan untuk didirikan BNNK dan salah satunya Penajam Pasir Utara yang sebagian wilayahnya jadi ibu kota negara. Lahan yang luasnya 10 hektar di Jalan Sultan Agung Bedungun, Tanjung Redep, Kabupaten Berau inilah yang rencananya akan didirikan Rumah Sakit Umum pengganti Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai. Penetapan lahan tersebut untuk pembangunan rumah sakit ditetapkan Bupati Berau Kamis siang. Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang Taupan Majid menyatakan pembangunan rumah sakit ini dilakukan secara bertahap dan dimulai tahun 2023 dengan nilai kontrak 288 miliar rupiah dari total 883 miliar rupiah. Untuk tahap pertama ini di awal Januari, kita sebenarnya targetnya di Desember ini, tapi ini akhir tahun. Kita target di Januari sudah pengerjaan dalam fisik ya. Dalam fisik, nah itu untuk tahap pertama 288 miliar. Kemudian tentunya ini luas areanya ini kan kurang lebih 10 hektar. Seperti di market di gambar itu ada tahap kedua lagi nantinya, ada tahap ketiga. Bahkan itu sudah lengkap dengan fasilitas, ada homestay-nya malah di belakang. Kemudian ada penambahan kantor dan lain sebagainya. Direktur Utama Rumah Sakit Abdul Rifai Tanjung Redep Jusram menyatakan, pembangunan rumah sakit yang lebih representatif di Kabupaten Berau sangat diperlukan karena rumah sakit yang lama tidak terlalu luas. Memang kami di rumah sakit yang ada sekarang ini, kami juga sementara merintis pengembangan. Itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan ruang rawat inap pasien-pasien. Tapi dengan rumah sakit ini jauh lebih luas yang bisa dilakukan. Misalnya pertama bukan hanya melayani kesehatan, tapi pendidikan pun bisa kita lakukan di rumah sakit. Karena lahannya cukup luas, lebih mudah dikembangkan. Pembangunan rumah sakit ini diharapkan berjalan lancar mengingat kebutuhan layanan kesehatan makin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegiat keagamaan di Kabupaten Berau mulai guru mengaji, ustadz, pendeta dan pastor bakal mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan dari pemerintah kabupaten. Upaya tersebut diberikan untuk memberi jaminan perlindungan pegiat keagamaan dalam melaksanakan kewajiban sesuai agamanya masing-masing.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemkab Brau, Syafri, menyebut 820 pegiat keagamaan yang akan didaftarkan sebagai penerima jaminan. Mereka tersebar di 4 kecamatan yakni Teluk Bayur, Tanjung Redep, Gunung Tabur, dan Kecamatan Sambaliung. Tahun depan ini yang pihak pegiat keagamaan ini akan diasuransikan sebenarnya. Jumlahnya itu kalau di khusus di bagian Kesra untuk guru TPA 600, untuk imam masjid, dai, pendeta, ucu, udah, hindu itu 220, sekitar 820 kami harus masukkan di BPJS. Karena kemarin itu sudah ada kerjasama kontingent antara pemerintah kabupaten dengan BPJS. Kita bisa sosialisasikan ke yang memberi manfaat. Jaminan sosial bagi pegiat keagamaan merupakan hal baru. Para pegiat keagamaan menyambutnya dengan semangat sukacita sembari tetap menjaga rasa persatuan dan kerukunan antar umat agama. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Barang bukti berupa sabu-sabu dan daun ganja ini merupakan sitaan BNNP Kaltim sepanjang tahun 2022. Tercatat 2 jaringan nasional dan 1 jaringan internasional yang berhasil mereka bekuk. Total 26 perkara yang berhasil mereka ungkap dengan tersangka sebanyak 47 orang. Di tahun 2023, BNNP merencanakan mendirikan BNNK di 4 kabupaten, yakni Pasir, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Pasir Utara. Khusus Penajam Pasir Utara perhatian dilebihkan karena kabupaten ini sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara. BNNK Balikpapan 60.000 dan mudah-mudahan kita sudah mengajukan 4 kabupaten kota ya, yang menurut kami memenuhi syarat untuk diajukan ke pusat dan ke Kementerian Pan-RB ya, Kementerian Pan-RB, yaitu Pasir ya, terus Penajam, terus Kutai Timur dan Berau. Ya, ini Kukar menyusul karena masih ada sedikit administrasi yang harus dilengkapi. Target ya. Program lainnya yang akan dikembangkan di tahun 2023 yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim di pagi hari ini. Akhirnya saya Eufolia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.